Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu Rabbi wassalam ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia rahmatnya, petunjuknya, hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu al-lughah al-arabiyah. Darsul al-an, durusul lughah al-arabiyah li ghairi natiqina biha. Adapun pembahasan kita pada pertemuan malam hari ini berkaitan dengan ad-darsus tsamin, pelajaran yang ke-8. Akan tetapi, ya, kemarin kita telah mengerjakan tugas ya, Ummahat, alaysa kadzalik? Bala. Bala. Pada halaman 41 ya. Ternyata terjadi banyak ketidaktelitian mungkin ya, kita katakan. Di bagian 2 ya, tugasnya di nomor 1, nomor 5, dan nomor 8. Ya. Nomor 1, nomor 5, dan nomor 8. Ya. Nomor 1 itu kan ummun ya. Apa artinya ummun, Ummahat? Ibu. Ibu. Ada yang menjawab zalika ummun dengan alasan tidak ada tak marbutohnya. Maka yang sahih apa? Tilka ummun. Ya, karena ibu-ibu, namanya ibu itu laki-laki apa perempuan? Perempuan, ya. Kalau laki-laki berbahaya itu. Ya, berbahaya. Ya, masuknya liwat. Suka sesama jenis, ya. Ini berbahaya. Ya, maka bukan zalika tapi tilka umun, itu yang nomor 1. Nomor 5 juga sama ya, ada yang menjawab zalika ainun. Nah, yang sahih apa? Tilka ainun. Kenapa tilka ainun? Jumlahnya 2. Karena berpasangan. Mu'annas. Anggota badannya berpasangan. Anggota badan yang berpasangan. Dan yang paling banyak jatuh ke dalam kesalahan adalah nomor 8. Ya. Dengan alasan dzalika kidrun, ya memang tidak salah, tapi kaidah menunjukkan bahwa kidrun ini dikhususkan untuk mu'annats, pengecualian. Ya, maka tilka kidrun. Seperti itu, ya. Fahimtunna insyaallah, Ummahat? Fahimna. Insyaallah, ya. Baik. Kita coba di bagian kotak yang bawah ya. Ada al-kalimatul jadidah. Ya. Al-kalimatul jadidah. Ya. Ada namanya al-mumarridatu. Apa artinya al-mumarridah, Ummahat? Perawat perempuan. Suster. Perawat perempuan. Ya, betul. Ya. Kalau al-mumarridu perawat laki. Ya. Ya. Kalau tidak ada tak marbutohnya. Ya. Artinya apa? Al-mumarridu ma'al maridu. Ya. Perawat perawat laki-laki dengan pasien laki-laki. Ya, al-mumarridatu ma'a al-maridatu. Ya.
ma'al maridhati. Artinya perawat perempuan bersama pasien perempuan. Dokter laki-laki dengan dokter laki-laki. Ya, dokter perempuan dengan dokter perempuan. Dengan pasien perempuan maksudnya. Ya, artinya tidak ada dokter kandungan laki-laki, nggak ada di Arab, Ummahat. Cuma ada di negeri ya seperti kita ini dan negeri-negeri lain, ya. Nah, maka ini kita sarankan ya kalau nanti Ummahat mau periksa, maka periksalah kepada dokter perempuan, ya. Paham tunan insyaallah? Insyaallah. Ada al-muadzinu. Apa artinya al-muadzinu? Ya, azan. Hah? Orangnya azan. Orang yang azan, orang yang memanggil ya, panggilan Allah ya. Al-hadiqatu. Kebun. Taman. Kebun bukan taman. Kebun. Iya, taman apa bahasa Arabnya? Bustan. Bustanun. Ya, atau raudhatun. Raudhatun. Taman. Ya, kebun, ada perkebunan ya, ada pepohonan yang rindang. Nah, itu disebut dengan kebun. Kalau taman hanya bunga-bunga gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, pohon-pohon kecil lah gitu ya. Disebut dengan bustan atau raudhah. Nah, ada an-naqatu. Apa an-naqatu? Unta betina. Unta betina. Unta jantan jamalun ya. Atau ibilun. Unta. Lalu ada al-battah. Apa al-battah? Ini udah pernah kita bahas. Bebek. Bebek saja umum ya. Al-battah itu bebek secara umum ya. Ada al-baydah. Apa al-baydah itu? Telur ya. Al-baydah artinya telur ya. Naam. Baik. Lihat di bagian kotak yang bawah ya, ada namanya asmaul isyarah lil qaribi, asmaul isyarah lil ba'idi. Asmaul isyarah lil isyarati lil qaribi. Ya. Artinya adalah isim isyarah untuk dekat. Ada 2 yang baru kita pelajari, total ada 8. Ya. Yang pertama hadza Muhammadun, hadhihi Aminatu, hadza kitabun, hadhihi sayyaratun. Nah, contohnya begitu. Jadi ditinjau dari jenis kelaminnya, nama orang ya, laki-laki perempuan, atau yang kedua ditinjau dari susunan kosakatanya. Dilihat dari huruf terakhir. Jika huruf terakhir ada tak marbutoh seperti ini ya, tak marbutoh, maka menggunakan hadhihi. Hadhihi. Iya. Jika tidak ada tak marbutohnya di akhir seperti bustanun, maka menggunakan kata hadza. Ya. Begitu pula asmaul isyarah lil ba'id. Isim isyarah untuk jauh. Zalika Hamidun. Tilka Zainabu. Ya. Kalau kita ingin buat kalimat begini, itu buku apa bahasa Arab, Ummahat? Hadza kitabun. Itu loh. Itu. Zalika kitabun. Zalika kitabun. Kalau kita ingin buat kalimat itu taman, apa bahasa Arabnya? Tilka Nah, ada 2 itu pilihannya.
Zalika bustanun atau tilka Dan Raudhah. raudhatun. Maknanya sama, susunannya berbeda. Beda. Ya, ini harus diperhatikan ummahat. Susunan itu dilihat dari huruf terakhir. Ya. Untuk saat ini kita bahas huruf terakhir dulu terkait dengan perbedaan mudzakkar muannas. Ya, detailnya nanti ada lagi. Ya, lebih detailnya. Naam. Ya. Fahim tunna insyaallah ummahat. Insya Allah. Ya, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk pelajaran yang ke-8. Maafi soal? Maafi soal. Maafi soal. Alhamdulillah. Kita masuk pelajaran ke-8. Ummahat bisa lihat dulu di papan tulisnya. Ya. Kita tahu bahwa susunan mubtada khobar itu mubtada itu diawali dengan isim ma'rifah. Contohnya menggunakan kata tunjuk, yaitu hadza. Ya, ada kata hadza. Nah, kalau ummahat lihat di pelajaran ke-8 pada baris yang pertama, ada kalimat begini, sesuai yang ada di papan tulis ya. Hadzal rajulu tajirun. Ya, hadzal rajulu tajirun. Artinya apa sih ummahat? Ini pedagang yang kaya. Pedagang. Pedagang kaya. Ini pedagang yang Pedagang laki-laki. pedagang laki-laki. Nah, kalau ingin menerjemahkan begini ummahat. Kalau ada kalimat hadza setelahnya alif lam, maka dia adalah susunan mubtada. Dua kata itu mubtada nih. Karena setelah hadza ada alif lamnya juga, ma'rifah. Ya, setelah itu tidak ada ma'rifahnya, nakirah, maka ini khobar. Untuk menerjemahkannya begini. Ininya dulu, ini yang pertama diterjemahkan, lalu yang kedua, ini yang ketiga. Ya, ar-rajulu artinya lelaki. Lelaki ini adalah pedagang. Ya. Lelaki ini adalah pedagang. Ya. Nah, yang mana mubtada'nya? Hadzal rajulu, mubtada'nya, khobarnya adalah tajirun. Dari situ kita tahu yang diterangkan dan yang menerangkan. Yang diterangkan adalah hadzal rajulu, yang menerangkan adalah tajirun. Ya, lelaki ini seorang pedagang. Ya. Sampai di sini fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Lalu berikutnya ummahat, mubtada khobar dengan variasi berbeda. Ya. Ya, baik. Ya, izin untuk memute-kan dulu ya Ibu Erviani, suaranya agak keluar ke sini. Shoot. Iya, sudah ya, sudah. Saya bisukan terlebih dahulu. Baik. Untuk kalimat berikutnya, ya. Kalimat berikutnya. Dahulu kala kita belajar ya tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, kita lengkap dulu yang kedua, yang ketiga ya. Saya salah tulis, harusnya ini yang di atas ya. Jadi ini dulu ya penjelasannya. Hadza baitut tajiri. Ini kan pembahasan yang lumrah ya untuk dipahami karena sudah kita pelajari. Hadza, ini rumah, bait at-tajiri, rumahnya pedagang. Harokatnya kasrah. Baitut tajiri adalah susunan apa namanya ummahat? Mudhaf wa mudhaf ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Kita sudah tahu nih, hadza baitut tajiri. Baitut tajiri adalah mudhaf wa mudhafun ilaih, kepemilikan. Dengan memahami kaidah hadza mubtada yang diterangkan, yang menerangkan adalah baitut tajiri, adalah khobar. Di dalam baitut tajiri, di dalam khobar ini ada yang namanya mudhaf
Ya, Mudhof. ada mudhafun ilaihi. Ya, ada mudhafun ilaihi. Ini yang kita pahami susunan kalimat mubtada khobar, pemberitahuan, ada kepemilikannya, kan begitu ya. Ini rumahnya pedagang. Selesai. Ya. Tapi di dalam bahasa Arab tidak sampai di situ, ada susunan yang berbeda tapi maknanya sama. Ya. Susunannya berbeda tapi maknanya Sama. sama. Apa itu? Kalimat yang kedua. Hadzal baitu litajiri. Ya. Hadzal baitu litajiri. Dengan memahami kaidah hadza, kan setelahnya alif lam, ya otomatis dia adalah mubtada dalam dua kosakata. Ya. Dulu kita belajar mubtadanya cuma satu kosakata. Sekarang mubtadanya bisa dua. Kalau di dalam Al-Qur'an mubtada itu bisa banyak ummahat. Bisa 2 kata, 3 kata, 4 kata mubtada semua itu. Nanti khobarnya ada lagi. Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bisa banyak. Ya, artinya tidak terikat dengan bilangan kosakatanya ada berapa. Ya, yang kita pelajari baru 1 dan 2 nih. Nah, hadzal baitu adalah mubtada sesuai dengan yang di atas kan ya. Cuman perbedaannya adalah maknanya. Ini rumah li. Nah, li ini kosakata baru. Ya, apa itu li? Li itu adalah bagian dari huruf jar. Nah, ummahat mohon catat ya. Huruf jar itu yang ummahat sudah pelajari min, ila, fi, ala. Baru 4 kan. Ya. Bisa buka catatan sebelum-sebelumnya. Ditambahkan satu lagi. Li, artinya milik atau untuk. Bisa milik, bisa untuk. Milik ya. Kepunyaan. Jadi kalau kita ingin menggunakan kata li harus diawali dengan mubtada. Hadzal baitu litajiri. Maka litajiri adalah khobar. Litajiri adalah khobar. Ya. Artinya sama. Sawaun kana dalam bahasa Arab sama. Atau sami mawon ya. Itu bahasa apa itu? Sama juga. Ya. Seperti itu. Hadzal baitu litajir artinya ini rumah punya pedagang. Ini rumahnya pedagang. Sama, maknanya sama, cuma susunannya aja yang berbeda. Ya. Pahim tunna insyaallah. Insyaallah. Yang ini bacanya ini duluan dari depannya, Ustaz. Yang mana? Hazannya langsung ini. Kalau tadi kan hazannya kedua. Kalau ini hazannya yang pertama ya. Iya, yang ini hazannya pertama. Ini rumahnya pedagang. Kalau ini rumah ini milik pedagang. Karena ini mubtada. Bisa diputer-puter. Ini dulu, lalu ini, baru yang ketiga. Atau ini rumah milik pedagang bisa juga. Itu. Ya. Sekarang kita coba latihan yang ada di dalam kitab. Ummahat lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Kita akan baca bersama-sama. Ummahat baca. Nanti kita bahas ya. Dari baris yang pertama baca bersama-sama. Kita mulai. Wahid, itsnan, tsalatsa. Hadzal rajulu tajir. tabibun. Masya Allah. Hadzal rajulu tajirun. Wadzalika rajulu tabibun. Ya. Artinya apa ummahat? Laki-laki ini Laki-laki orang
Nah, pedagang. dan laki Dan itu seorang dokter. orang tabib, dokter. Di dalam satu baris ada mubtada, khobar, ya. Hadzal rajulu mubtada tajirun khobar. Lalu dzalika rajulu mubtada, khobarnya adalah tabibun, seperti itu. Fahimtunna insyaallah? Insyaallah. Baris yang kedua, silakan dibaca sama-sama. Wahid, itsnan, salasa. Ismut tajirun mahmudun. Ya. Ismut tajiri mahmudun. Wasmu. Perhatikan nih. Ini bonus ya, tambahan. Ada hamzah. Itu sebenarnya hamzah ya, ummahati. Ismu itu i. Aslinya i, ismun ya. I di sini ada hamzahnya tidak? Ya, ada. Tidak ada. Nah, alif ya. Alif yang berharokat namanya adalah hamzah wasol. Sudah pernah dibahas belum? Sudah. Oh, sudah. Coba murojaah. Ya. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya apa dan ini namanya apa? Ini apa? Alif. Ini namanya hamzah wasol, seperti pada kata isim. Nah, ya, ismun. Nah, itu namanya hamzah wasol tuh, i-nya itu hamzah wasol namanya. Yang ini alif ada hamzahnya, namanya hamzah kotok. Hamzah kotok kita sebutkan dulu aja ya. Nanti penggunaannya nanti setelah ini. Lalu yang ketiga namanya hamzah asli. Karena bentuk hamzah aslinya tuh begini. Yang ini nih ya tambahan. Ya. Ini tidak asli, ini palsu nih istilahnya. Kan ada asli, ada palsu ya. Seperti itu. Asli. Asli itu bahasa Arab ya, Umahat. Asli. Ya. Lalu yang keempat ini alif yang apa? Alif yang ada sukunnya itu namanya alif. Karena alif itu tidak boleh ada harokat, Umahat. Kalau ada alif yang berharokat namanya hamzah wasol. Ya. Nah, lalu bagaimana penggunaannya? Ya, kalau yang ini hamzah wasol, penggunaannya tulisannya tidak ada hamzahnya. Seperti ismun. Itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua, ketika ada kalimat atau kata sebelumnya, dia jadi bersambung. Contoh, misalkan ada kata wa. Aslinya wa ismun, tapi karena adalah hamzah wasol, maka harokatnya hilang. Menjadi wasmun. Nah, cara bacanya ya, kita bicara cara baca. Ya. Makanya di baris yang kedua bacanya adalah wasmut tabibi sa'idun. Jadi bukan wa ismu, bukan. Ya. Oh, itu ada alif, ada bentuk apa itu di atasnya alif di kata wasmu. Nah, itu namanya di dalam Al-Qur'an namanya ra'su sod, kepala sod. Nah, ya, kepala sod ini gunanya apa? Untuk menjelaskan bahwa itu adalah hamzah wasol. Ya, itu biasanya ada di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, itu bukan harokat, tanda saja. Ya. Fahimtunna insyaallah? Insyaallah. Ya, jadi cara bacanya adalah ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Ya. Artinya apa, Ummahat? Nama. Dagang itu namanya
Mahmud. Mahmud. Terus ini Dan Mahmud. nama Dokter dokternya Said. Nama Iya, Said. betul. Nama pedagang Mahmud dan nama dokter Sa'id. Iya. Ya, ismu tajri adalah mubtada yang di dalamnya ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Khobarnya adalah Mahmudun, sama seperti berikutnya ismu tabibi mubtada, Sa'idun khobar. Ya. Pahim tunna insyaallah? Fahim. Insyaallah. Insyaallah. Berikutnya pada baris ketiga, silakan dibaca sama-sama ya, Ummahat. Wahid, isnan, salasa. Hazal Tajiri. itu Litobi. Lit tabibi. itu tobi. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. Artinya apa, Ummahat? Rumah Rumah ini pedagang dagang. Dan Ya, rumah itu miliknya dokter. milik dokter. Ya. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Gedean mana? Rumah dokter apa rumah pedagang, Ummahat? Pedagang. Tergantung. Nggak ada keterangan. Ada keterangannya ya. Tergantung. Kalau dagang asongan ya rumahnya gedean rumah dokter ya. Ya. Kalau dokternya dokter Mak Paraji gitu ya, tahu Mak Paraji ya? Tahu. Ya, dukun beranak mungkin rumahnya besaran. Iya, dukun beranak ya. Ya, mungkin rumahnya besaran rumah pedagang ya. Ya tergantung ya. Nah, ya. Ya. Ini yang harus diperhatikan nih ummahati. Hadzal baitu mubtada litajri khabar. Dzalikal baitu mubtada litabibi adalah khabar. Nah, kalau dirubah jadi susunan mudhaf wa mudhafun ilaih gimana ummahat? Hadzal baitu litajri. Jadinya apa? Ada baik Iya. Jadi susunannya hada baitut tajri. Dzalika baitut tabibi mumtaz, masya Allah. Ya, ini mah mudah ya, insya Allah. Ya, nggak ada yang susah, insya Allah. Baik. Lihat pada baris yang keempat, Ummahat. Kita lanjutkan. Ini cukup panjang. Mohon dibaca bersama-sama. Wahid, isnan, salasa. Baik itu tajiri Khalfal madrasah. Ya, artinya rumah pedagang itu depan masjid dan rumah di belakang sekolah. iya, masya Allah. Ya. Rumah pedagang ya di depan masjid. Ya, rumah dokter di belakang sekolah. Nah, amama dan khalfa di depan dan di belakang itu adalah az-zarfu. Az-zarfu. Apa az-zarfu? Penunjuk apa? Ya. Untuk kelas ini, kelas E, kami jelaskan lebih sederhana. Az-zarfu itu adalah temannya huruf jar. Ya, huruf jar punya teman nih Ummahat. Huruf jar yang jumlahnya 9, Ummahat baru tahu 5, itu dia punya teman tuh. Belum selesai tentang huruf jar aja udah ada baru ya. Nah, ada istilah baru namanya az-zarfu atau dzaraf. Ya. Dzaraf ini berkaitan dengan tempat, tata letak tempat dan tata letak waktu biasanya. Contohnya amama. Apa artinya amama, Ummahat? Di depan. Khalfa tadi, khalfa.
di belakang. Ada lagi yang namanya ba'da. Setelah. Setelah ada qabla, Belum. sebelum. Ya. Ada yang namanya fauqa, ya, di atas. Ya. Oh, sama dong dengan ala. Ya, berbeda ya. Kalau ala huruf jar, kalau fauqa dzaraf. Itu yang pertama perbedaannya. Artinya sama tapi tidak sama. Nah, apa maksudnya nih? Artinya di dalam bahasa Indonesia di atas, tapi dalam bahasa Arab di atas dengan definisi berbeda. Kalau ala biasanya menempel dengan barang yang disebutkan antara subjeknya dengan objeknya. Contoh, Al-kitabu alal maktabi. Apa artinya Ummahat? Buku itu di atas. Meja. Al-kitabu alal maktabi. Ya, ini buku, ini meja, nempel. Ya. Itu namanya al-kitabu alal maktabi. Tapi kalau al-misbahu fauqal maktabi. Ini lampu, ini ada meja. Ya, ada meja. Nah ini disebut dengan fauqa, di atas meja, tapi tidak menempel. Jadi seperti tergantung ya, tergantung di atas. Yang tergantung atau memang mengambang gitu ya. Ya, seperti apa? As-sama'u ya. Fauqal ardi. Nah, langit di atas bumi. Ya. Langit menempel nggak dengan bumi? Enggak. Ya. Seperti itu. Artinya sama, cuman maknanya agak berbeda seperti itu. Paham tunan insyaallah? Ya. Nah, ini ada yang ditanyakan tentang adzarf? Ada lagi tambahan ya, ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Ya. Itu dzaraf juga. Ada satu lagi inda. Inda itu artinya di sisi atau memiliki juga. Ya. Nah, tugasnya tahta tambahan. Oh ya, tahta, betul. Sahih. Kan sudah dipelajari tuh. Tahta. Ya. Maka kami akan memberikan tugas agar Ummahat lebih dekat dengan dzaraf ya. Apa itu? Tugasnya adalah mencari dzaraf di dalam Al-Qur'an. Sudah pernah dibahas belum? Sudah belum? Belum ya? Ya, Ummahat cari ada ayat Al-Qur'an depannya yang ada kata amamanya atau khalfa atau ba'da atau qabla atau fauqa, satu saja. Ma'a, inda, tahta. Pilih salah satu. Udah pernah deh Ustaz. Sudah belum? Ada 7 November ada 2 tugas, membuat kalimat idofa sama mencari doa yang ada dzaraf. Oh, itu doa. Iya. Iya, doa. Ini kita ayat Quran. Oh, siap. Iya, ayat Quran. Dan dibatasi. Nah, kita akan mendetailkan. Dibatasi hanya Ummahat harus mencari di juz 30 saja. Tidak boleh di juz yang lain, juz 30. Agar kita bisa mengambil faedah yang lebih banyak tentang dzaraf ya. Ya. Mau diberikan contoh juz 30? Boleh, Ustaz. Boleh ya. Dalam surah Al-Insyirah. Ayat 5 dan ayat 6. Apa bunyinya? Al-Insyirah itu asyarah. Alam nasrah. Ayat 5 dan 6. Bisa dibaca?
Ya. Bacanya ayat 5 aja, jangan dibaca dari pertama atau Lagi nyari yang mana ayat ya. Nama Zorofnya apa? Zorofnya apa? Maaf. Maaf. Yang ini ya. Coba dilihat. Setelah ma'ah, harokat akhirnya apa itu kosakatanya? Kasroh. Kasroh. Usri. Ma'al usri. Ya. Nggak boleh ma'al usru. Nggak boleh. Ma'al usra. Nggak boleh. Harus usri. Kenapa? Karena dia adalah kaidahnya sama dengan huruf jar. Ya. Ya. Ya, fa inna ma'al usri, ya bersama yang namanya usr, ya kesusahan, kesukaran, kesulitan, yusra, pasti ada kemudahan. Ini motivasi buat kita, Ummahat. Waduh, susah banget ya bahasa Arab. Ya pasti berbanding lurus lah, ada susahnya, ada mudahnya. Ya, pasti demikian. Ya, ada langit, ada bumi, ada kanan, ada kiri, kan gitu ya. Ya, pasti ya harus ada yang mudahnya ya. Cuman lebih condong yang mana nih, mudah apa yang sulit, kan gitu ya. Kalau kita melakukan kebaikan lebih banyak sulitnya, berarti ada yang masalah dengan diri kita ya. Tapi kalau kita lebih banyak kemudahannya ketika melakukan kebaikan, maka Allah berikan petunjuk bagi kita ya. Fa inna ma'al usri yusra. Bukan cuma ayat 5 dilanjutkan lagi, ayat 6 diulang lagi malah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya. Ditekankan lagi oleh Allah. Benar-benar ada di saat kesukaran pasti ada kemudahan. Nggak mungkin orang hidup susah terus. Nggak mungkin orang hidup bahagia terus. Ya. Itu mustahil gitu ya. Nggak mungkin orang melakukan kebaikan terus. Pasti ada dosanya. Cuman condongnya ke kebaikan. Dosa yang dia lakukan mungkin dosa-dosa kecil. Menghindari dosa besar. Ya, itulah orang beriman. Fahim tunan insyaallah? Insyaallah. Ya, nanti satu saja ya. Tidak boleh di dalam surah Al-Insyirah karena sudah tadi. Ya. Di surat yang lain, di juz amma, juz 30 ya. Di juz 30 ya. Seperti itu. Dan kita coba mudah-mudahan mohon diingatkan ya Ummahat sekalian, tugas di pekan depan itu tugas kelompok. Ya. Kita akan coba untuk tugas berkelompok insyaallah di pekan depan untuk saling mengenal lebih dekat ya. Baik. Fahim tunna insyaallah? Insyaallah. Baik, kita lanjutkan pada baris yang kelima, Ummahat, kita percepat. Silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Liman Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Artinya siapa mobil ini dan siapa itu iya, milik siapa mobil ini dan milik siapa yang itu, maksudnya mobil itu ya kan, perbandingannya mobil ini mobil itu, nggak mungkin mobil ini dan panci di sana gitu ya, pasti mobil juga, nggak mungkin dengan benda yang berbeda ya. Nah, maka jawabannya apa, Ummahat? Baris berikutnya wahid isnan salasa.
Hadhihi Hadhihi Iya, ya. Baik. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Artinya apa, Ummahat? mobil Mobil ini miliknya dokter dan Itu pedagang. Iya, baik. Mobil ini milik dokter dan yang itu milik pedagang. Ya. Yang terakhir, wahid itsnan salasa. Hadhihi Sayyaratu ya bani Mm-mm. tilka min amri. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Ya, artinya mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. mobil ini dari Jepang, yaitu mobilnya Pak Dokter ya, dari Jepang, dan mobil pedagang dari Amerika. mobil itu dari Amerika. Betul. Kenapa Amerika dia tidak kasro, kan ketemu min? Nah, ini pertanyaan nih. Maka jawabannya adalah bahwa nama negara tidak harus ya mengikuti kaidah aslinya, karena nama negara ini kan di luar Arab ya. Di luar Arab itu dibebaskan. Contoh Amerika. Ya. Kenapa Yaban itu kasroh minal Yaban? Karena dari susunannya al-Yaban itu bisa dikasrohkan. Ada beberapa negara yang tidak bisa dikasrohkan. Misalkan min Malaysia. Ya, min Indonesia. Tidak boleh Indonesia, nggak boleh Indonesia. Ya. Min Singapura. Min yang ada kasrohnya minal Filipini. Apa Filipini, Ummahat? Filipina. Ya, Filipina. Min Iran. Min Iran, ya. Irani, apa? Iran. Iran. Minal Iraqi. Irak. Ya, dari Irak. Minal Filistini. Itu bisa tuh. Ya, bisa ya. Minal Yamani. Minal Arabiyati Saudiyati. Bisa ya. Tapi kalau nama minal Misri, ya minal Misri, Mesir dia khusus. Kan kita harus tahu ya, Ummahat, Mesir itu bukan bagian Arab. Ya. Benua apa coba Mesir itu? Masuk. Afrika. Jazirah Arab itu bukan Mesir, batasnya Mesir. Ya. Terusan Suez itu adalah batas Jazirah Arab. Ya. Min Turkiya. Turki dari mana? Bukan dari Jazirah Arab. Ya. Dari Jazirah Arab itu dari Irak. Iran juga bukan. Karena Iran itu Faros, Persia. Ya. Dari Irak, batas utaranya Urdun itu Yordan. Ya. Lalu ada Filistin, ada Israel, ya, yang kita tidak menyatakan itu adalah sebuah negara. Lalu itu bagian utaranya. Ya. Bagian baratnya dibatasi oleh Filistin juga, gitu ya. Ibu kotanya Dimashq, ibu kotanya Damaskus. Suriah. Suriah itu Arab, Jazirah Arab, ya. Sampai ke bawah bagian selatannya adalah Yaman, dibatasi dengan negeri Yaman, ya. Dan batas untuk bagian timur
Ya, itu tadi Irak ya, Irak dan juga Al-Imarah Muttahidah, Uni Emirat Arab. Ya, di dalamnya ada Kuwait, ada Bahrain, Qatar, ya. Qatar ya, Qatar itu kotor bahasa Arab ya, Mahat. Ya, Kotor. kotor banget gitu ya, kotor. Ya. Kotor. Ada negara yang terkaya ya, mata uangnya paling besar, tapi rendah hati. Nah, negara apa itu? Oman, ya. Negara Oman. Nah, kalau bahasa kitanya Oman. Bahasa Oman. Arabnya Oman, ya. Oman. Ya, itu dinar ya, hitungannya. 1 dinar itu sekitar 50 ribuan ya. Seperti itu. Ya. Ya. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Ustaz, fauqa itu artinya apa ya Ustaz? Apa? Fauqa itu. Di Fauqa ya. atas. Fauqa. Kalau Di tahta, atas. tahta Tahta di bawah. Ya. Ada banyak ayat Quran tuh tahta ada. Min tahtihal anhar. Ya, min tahtihal anhar gitu ya. Seperti itu. Ya. Min qablu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan dalam surah Al-Baqarah. Ya. Banyak sekali. Ya. Paham tunan insyaallah. Ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan Ummahat, silakan. Hal min soal. Ibu Nur Hasana, Ibu Rina, Ibu Ririn, Ibu Tina, Ibu Yuna, ya, yang ditanyakan Ibu Erviani, Ibu Dia. Silakan yang mau bertanya, karena kita akan perbanyak ya diskusi. Ya, di malam hari perbanyak diskusi yang nggak paham, yang belum paham, ya mohon ditanyakan. Ataupun pada pembahasan yang sebelumnya, mohon ditanyakan. Karena ini penting. Afwan Ustadz, Nah, yang tadi kan ada yang artinya sama ya. Hazal baitul tajiri sama hazal baitut tajiri. ya. Ya, itu maksudnya untuk penggunaannya ada syarat-syarat tertentu nggak Ustadz? Kapan harus digunakan? Kalau untuk penggunaannya sama, kalau Mahat ingin buat kalimat seperti itu, bisa dari dua model yang berbeda, tapi maknanya sama, gitu ya. Oh, Akan tetapi, kita juga harus tahu kaidahnya. Jangan sampai kita nulisnya salah. Hadza baitu litajiri, misalkan. Nah, kan jelas salah. Ya. Hadza baitu, nggak pakai alif lam. Jadi syaratnya pakai alif lam kalau ada li. Ya, hadza. Ya, al-baitu ini wajib. Ya. Litajiri. Ya. Kalau alif lamnya hilang, maka salah kalimatnya. Ya. Hadza baitul litajiri, salah kalimatnya. Ya. Atau kalimat yang salah berikutnya, hadza pakai alif lam. Hadzal baitu at-tajiri. Nah, ini juga salah. Yang betul alif lamnya hilang. Hadza baitut tajiri. Ya, itu saja yang harus diperhatikan. Ya, paham tunan insyaallah. Ya, ya. Masih soal ya, insyaallah. Zorof Ustaz, Ya. kalau yang zorof itu nggak boleh di depannya amama juga. Amama di awalnya amama langsung zorof nggak boleh. Contohnya gimana? Baik, amama tajiru, tajiru. Amamat tajiri.
Amama tajiru. Nah, amama tajiri dong. Kok amama tajiru? Iya, amama tajiri baitul masjidi. Itu boleh gitu. Amama tajiri baitun misalkan. Di depan ini kalimatnya mau gimana? Di depan pedagang ada rumah gitu. Di depan rumah pedagang itu di depan masjid. Ya, rumah pedagang. Rumah pedagang begitu. Ya, baitut tajiri amamal masjidi. Iya, maksudnya nggak bisa diputar amamannya di depan ya, nggak boleh ya. Oh, amamal masjidi baitut tajiri, maksudnya begitu. Iya. Boleh. Selama kaidahnya setelah amama al masjidi, begitu. Oh, amama masjidi baitut tajiri. Iya, bisa. Ya, bisa. Ya. Dengan memahami amamal masjidi baitut tajiri atau baitut tajiri amamal masjidi. Yang nggak boleh adalah amamat tajiri baitul masjidi ya. Diputer-puter, nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena baitut tajiri itu menjadi satu kata. Rumah pedagang nggak boleh dipisah-pisah. Amamal masjidi itu satu kata, nggak boleh dipisahkan. Ya, tidak boleh dipisahkan. Ya. Kalau telurnya dipisah baru enak kan gitu ya, kalau nasi goreng. Ada ya. Iya. Baik. Maafi soal insya Allah ya. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan berjumpa dan bertemu di pekan depan. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua untuk bisa memahami ilmu bahasa Arab ini dengan baik dan benar. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.